Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, selalu dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Isyawara Senja. Oh, kisahnya keren nih pasti kalau dari Isyawara ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum ngeklik tombol subscribe ternyata. Yuk, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan juga agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan pastinya udah gak sabaran teman-teman semua ya. Gak pakai lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita masuk ke dalam kisahnya. Pesugihan pemilik armada truk. Amin terbangun dari tidurnya dengan jantung yang berdegup kencang ketika suara keras terdengar dari arah depan rumahnya. Matanya yang masih setengah terpejam mencoba mencari-cari sumber bunyi tersebut, tapi kegelapan malah membuatnya sulit untuk langsung memahami apa yang terjadi. Dia bangun dengan tergesa-gesa, meraba-raba dinding mencari saklar lampu. Setelah ruangan diterangi, matanya memandang ke arah jendela dengan cemas. Sinar bulan samar-samar menerangi halaman rumah, tetapi ada yang janggal. Dia bisa mendengar deru mesin yang keras bercampur dengan bunyi besi beradu. Suara itu begitu dekat, seolah-olah terjadi di depan rumahnya. Dengan penuh rasa penasaran bercampur khawatir, Amin membuka pintu depan lalu keluar. Angin malam yang dingin segera menyapa tubuhnya yang hanya berbalut kaos tipis, tapi dia tidak memperdulikannya. Langkahnya terhenti di halaman, matanya membelalak, hatinya mencelos. Di depan rumahnya, sebuah truk besar tampak menabrak rumah tetangganya, Pak Johan. Truk itu terperosok ke dalam pagar yang sudah hancur. Sebagian dinding rumah Pak Johan runtuh, serpihan kayu berserakan di mana-mana. Cahaya lampu truk yang masih menyala menerangi pemandangan itu, menambah kesan ngeri dari kecelakaan yang baru saja terjadi. Amin segera berlari mendekat. Detak jantungnya semakin cepat seiring dengan pandangan yang semakin jelas di depan matanya. Asap tipis mengepul dari kap mesin truk, mengisyaratkan mesin yang terlalu panas akibat benturan hebat. Suara mesin yang meraung-raung terus mengisi keheningan malam, memekakan telinga. Amin berusaha melongo ke dalam kabin truk, mencoba mencari tahu keadaan pengemudinya. Lewat kaca depan yang retak, dia melihat seorang lelaki di balik kemudi. Kepala lelaki itu tampak bersandar pada kemudi. Darah mengalir dari pelipisnya. Ia masih bergerak meski tampak lemah. Amin mundur beberapa langkah, otaknya berpacu memikirkan apa yang harus dilakukan. Rumah Pak Johan yang selama ini berdiri kokoh kini porak-poranda. Sebagian besar tembok depan rumah itu runtuh. Ada tumpukan genting yang berserakan di halaman. Hatinya mencelos saat menyadari bahwa keluarga Pak Johan mungkin berada di dalam rumah ketika truk itu menghantam. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju pintu rumah yang sebagian tertutup oleh puing-puing. Pak Johan, Bu Ina, teriak Amin dengan suara serak, tapi tak ada jawaban. Hanya suara derak kayu yang menambah kecemasan di benaknya. Amin mencoba mendorong pintu, tapi terhalang oleh dinding yang sudah rusak dan kusen pintu yang terjepit. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya, bercampur dengan rasa panik yang semakin menguasai pikirannya. Nafasnya tersentak saat dia melihat Bu Ina terbaring di bawah puing-puing. "Tenang Bu, tenang, sebentar lagi saya akan keluarkan Ibu dari sini," ucap Amin mencoba menenangkan sambil berusaha keras mengangkat potongan-potongan kayu yang cukup berat itu. Bu Ina hanya bisa merintih, wajahnya pucat dengan tubuh gemetar. Setelah berhasil membebaskan Bu Ina, Amin mencoba membantunya berdiri dan tiba-tiba saja terdengar suara mengorok dari sudut ruangan. "Pak Johan,
Ya, Amin segera mengarahkan pandangannya ke arah suara, berharap semoga Pak Johan masih bisa terselamatkan. Tapi sayang, harapan Amin berakhir sia-sia. Hari itu, mendung menggantung rendah, menambah kesuraman suasana di sana. Para tetangga berdatangan satu persatu, mengucapkan bela sungkawa kepada Bu Ina yang duduk diam di pojok ruangan yang selamat akibat tabrakan tadi malam. Matanya bengkak dan merah akibat menangis semalaman, menatap kosong ke arah jenazah Pak Johan yang sudah terbalut kain kafan. Tak ada kata yang terucap dari mulutnya, hanya sesekali tangannya mengusap air mata yang jatuh tanpa henti. Amin berdiri di dekat pintu. Ia masih tidak percaya dengan apa yang terjadi sebelumnya. Ia sudah berusaha menyelamatkan Pak Johan yang tertindih reruntuhan rumah akibat tabrakan truk. Namun, saat dia berhasil mencapai tubuh lelaki tua itu, nafas Pak Johan sudah tidak ada. Wajah Pak Johan yang kaku dan pucat seolah mengingatkan Amin bahwa hidup dan mati itu hanya terpisahkan oleh seutas benang tipis. Hari itu, suasana duka semakin terasa ketika beberapa orang tetangga mengusung jenazah Pak Johan menuju pemakaman. Bu Ina berjalan pelan di belakang keranda, sesekali tubuhnya bergetar menahan tangis. Suara pelan dari lantunan doa mengiringi perjalanan mereka menuju tempat peristirahatan terakhir Pak Johan di tanah pemakaman kampung. Di sanalah tubuhnya akan dikuburkan, dikelilingi oleh orang-orang yang mengenal dan menyayanginya. Saat jenazah tiba di pemakaman, tanah yang telah digali menyambutnya dengan kesunyian. Amin ikut berdiri di antara kerumunan, matanya terpaku pada tubuh Pak Johan yang perlahan-lahan diturunkan ke dalam tanah. Suara lirik doa mengiringi saat gundukan tanah mulai ditabur di atasnya, semakin menegaskan bahwa Pak Johan kini benar-benar telah pergi. Sementara itu, di sisi lain kampung, sang sopir truk yang masih dalam keadaan shock dengan luka di kepala yang sudah diperban sudah dibawa ke kantor polisi. Wajahnya pucat saat dibawa masuk ke dalam mobil patroli. Dia tidak bisa banyak bicara. Rasa bersalah dan juga ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Tak lama kemudian, setelah pemakaman, seorang lelaki datang ke rumah Bu Ina. Lelaki itu adalah Pak Pudin, pemilik armada truk yang menabrak rumah Pak Johan. Dia juga tetangga dekat keluarga Pak Johan dan merasa terpukul dengan kejadian ini. Dengan langkah berat, Pak Pudin masuk ke dalam rumah membawa amplop besar berisi uang santunan. Wajahnya menunduk penuh rasa bersalah. Bu Ina, saya sangat menyesal atas kejadian ini. Ini adalah tanggung jawab saya. Tolong terima santunan ini sebagai bentuk permintaan maaf saya, kata Pak Pudin dengan suara bergetar. Bu Ina menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia menatap wajah Pak Pudin dengan suara yang pelan. Ia berkata, "Saya tidak menyalahkan Bapak. Ini kecelakaan. Bukan salah Bapak. Semua memang sudah takdirnya." Pak Pudin tertegun. Ia tidak menyangka bahwa Bu Ina bisa setenang itu dalam keadaan hati hancur berkeping-keping. Seiring berlalunya waktu, para tetangga perlahan meninggalkan rumah Bu Ina. Di saat yang sama, situasi di sekitaran rental PS mulai sepi. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Temon, sang pemilik rental, sedang bersiap-siap untuk menutup tempat usahanya. Tempat usahanya ini tidak terlalu jauh dari rumah Pak Johan. Tadi dia sempat ke sana untuk acara tahlilan, lalu kembali lagi untuk mengurus rental PS miliknya. Suara gemerincing kunci yang diputar menandakan bahwa ia tengah mengunci lemari tempat menyimpan uang hasil seharian. Di luar, jalan raya tampak lengang. Hanya sesekali kendaraan yang melintas. Temon berjalan ke arah rolling door di depan bersiap untuk menurunkannya. Udara dingin malam itu terasa menusuk, menambah keheningan yang menyelimuti lingkungan. Tiba-tiba saja, di tengah kesunyian, terdengar ketukan pelan dari arah luar. Suara itu membuat Temon menghentikan gerakannya. Ia berdiri diam sejenak, mendengarkan dengan seksama, berpikir mungkin hanya angin malam yang menimbulkan suara mirip ketukan. Ketukan itu terdengar lagi, dan kali ini lebih jelas. Tok, 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 tok. Temon mengerutkan alis, matanya memandang ke arah pintu rolling door yang masih setengah terbuka. Siapa yang datang malam-malam seperti ini, pikirnya.
Biasanya pelanggan rental sudah pulang paling lambat jam 9 malam, tidak ada orang yang datang ke sini setelah jam tutup. Rasa penasaran membuatnya mencoba untuk mendekati rolling door dan membuka sedikit bagian bawahnya. Cahaya lampu jalan yang redup menerangi trotoar di depan rentalnya. Temon mengintip ke arah luar. Matanya menyapu jalan raya yang tampak kosong. Di sudut matanya, ia melihat sosok seseorang yang sedang duduk berjongkok di pinggir jalan tak jauh dari tempatnya berdiri. Orang itu mengenakan pakaian lusuh, tubuhnya sedikit membungkuk dengan wajah tertunduk seolah sedang termenung di dalam kegelapan malam. Temun merasa sedikit lega. Mungkin orang ini hanya seorang pengendara motor yang kelelahan dan beristirahat sejenak, pikirnya. Ia mengangkat rolling door lebih tinggi dan keluar dari toko mendekat ke arah orang tersebut. Mas, ada apa ya? Kalau memang haus, boleh minum kok di tempat saya. Sapa Temon dengan nada yang ramah. Orang itu tidak menjawab. Tubuhnya tetap dalam posisi jongkok, tidak bergerak sedikit pun. Kegelisahan mulai merayap di benak Temon. Ia mendekat lebih jauh, mengulangi sapaan dengan suara sedikit lebih keras. Mas, apa ada yang bisa saya bantu? Tanyanya lagi, kali ini mencoba lebih dekat. Kakinya melangkah pelan ke arah trotoar, menajamkan pandangannya di bawah cahaya lampu yang temaram. Tiba-tiba saja, orang itu mulai bergerak. Perlahan-lahan, sosok tersebut mengangkat kepalanya, memutar tubuhnya sedikit hingga akhirnya wajahnya terlihat jelas oleh Temon. Seketika, darah Temon berdesir. Wajah orang itu penuh dengan darah. Darah segar mengalir dari dahi hingga menutupi seluruh wajahnya, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Matanya yang terbuka lebar tanpa kosong, seolah-olah tidak ada kehidupan di dalamnya. Temon terbelalak, tubuhnya membeku di tempat. Seketika kengerian melanda seluruh tubuhnya, seakan malam itu mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Orang itu diam tak bergerak. Astagfirullah, teriak Temon yang mundur terhuyung-huyung. Kakinya hampir tersandung batu di trotoar, tapi dia berhasil menjaga keseimbangannya. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku, terperangkap oleh pemandangan mengerikan di hadapannya. Orang tersebut masih tidak bergerak, hanya terus menatap dengan mata penuh darah. Mulutnya terkatup rapat. Temon dengan sekuat tenaga akhirnya bisa menggerakkan kakinya, lalu ia mundur lebih jauh. Nafasnya tersengal-sengal, ketakutan menyelimuti pikirannya. Tanpa pikir panjang, Temon berbalik dan lari kembali ke dalam tokonya. Rolling door segera diturunkan dengan keras, suaranya berderit mengisi malam yang mencekam. Dia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya yang masih gemetar. Dia yakin di luar sana sosok itu masih ada, terus menunggunya di pinggir jalan raya. Keesokan harinya, kejadian yang dialami oleh Temon semalam mulai menjadi perbincangan warga. Di warung kopi pinggir jalan, Temon menceritakan pengalamannya kepada beberapa tetangga yang duduk bersama. Sumpah, saya nggak bohong. Orang itu mukanya penuh darah, matanya kosong. Waktu saya sapa, dia cuma menatap saya tanpa bicara. Serem banget. Temon bicara dengan wajah pucat, suaranya bergetar saat mengingat kejadian itu. Warga yang mendengarkan cerita itu tampak merinding, meski ada yang setengah percaya, setengah ragu. Beberapa mulai mengait-ngaitkan kejadian ini dengan hal-hal mistis, terutama Pak Johan yang meninggal secara tragis. Apa jangan-jangan itu arwah Pak Johan ya? Bisik salah satu warga hingga membuat suasana makin mencekam. Malam esoknya, seorang pengemudi ojek online mendapatkan pesanan dari seorang penumpang. Waktu itu, jalanan terasa lebih sunyi dari biasanya. Rudy sudah lelah setelah seharian mengantar penumpang, tetapi ketika notifikasi pesanan masuk, ia memutuskan untuk mengambilnya. Lokasinya tidak jauh dari rumah Amin, teman sekolahnya semasa SMA dulu. Sesampainya di lokasi penjemputan, penumpangnya naik tanpa banyak bicara. Tidak ada percakapan selama dalam perjalanan, hanya keheningan yang memang disukai Rudy karena dia canggung kalau harus memulai obrolan dengan orang lain. Ketika tiba di dekat rumah Amin, penumpang itu tiba-tiba meminta untuk berhenti. Di sini saja, Mas.
Katanya dengan suara pelan namun tegas. Rudy menghentikan sepeda motornya tepat di pinggir jalan. Penumpangnya yang memakai pakaian lusuh turun dari motor tanpa banyak bicara. Tetapi yang membuat Rudy heran, orang itu tidak memberikan uang untuk membayar ongkosnya. "Mas, maaf, ongkosnya belum dibayar," tegur Rudy mengharapkan respons dari penumpangnya. Alih-alih membayar, lelaki itu justru duduk berjongkok di pinggir jalan. Rudy mengerutkan kening. Ia bingung melihat tingkah penumpangnya itu. Penumpangnya menunduk dalam-dalam seolah mencari sesuatu di tanah. "Mas, kok malah duduk di situ? Cari apa?" tanya Rudy dengan penasaran. Penumpang itu mengangkat kepalanya perlahan, lalu menjawab dengan suara pelan yang membuat bulu kuduk Rudy berdiri. "Saya sedang mencari mata saya yang hilang." Rudy merasa darahnya langsung membeku. Tubuhnya terasa lemas kala mendengar kalimat itu. Perlahan lelaki itu mengangkat wajahnya. Saat Rudy melihatnya, ia merasa tubuhnya seketika kaku. Wajah penumpang itu hancur. Sebelah matanya tidak ada, hanya tersisa lubang hitam yang berdarah. Darah itu mengalir dari rongga matanya yang kosong, mengalir turun ke pipinya, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Rudy terkejut, nafasnya tertahan di tenggorokan, matanya terbelalak, tubuhnya gemetar tak terkendali. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berteriak sekencang-kencangnya, "Tolong, ada setan!" Suaranya menggema di sepanjang jalan, memecah kesunyian malam yang mencekam. Tidak ada yang datang. Rudy tidak bisa menunggu lebih lama. Dalam ketakutan yang luar biasa, ia langsung meninggalkan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu berlari tanpa menoleh lagi ke belakang. Kakinya berlari sekencang-kencangnya, meninggalkan sosok penumpang yang kembali berjongkok di pinggir jalan seolah-olah sedang mencari sesuatu yang hilang. Suara langkah kaki Rudy menggema di jalanan yang sepi. Sementara di belakangnya, sosok itu tetap duduk di sana dengan satu mata kosong yang menatap ke arah tanah. Malam itu, warga sekitar yang mendengar teriakan Rudy mulai berdatangan, tetapi tidak ada yang berani mendekati sepeda motor yang ditinggalkan begitu saja. Cerita ini pun segera menyebar ke seluruh penjuru kampung. Kejadian yang dialami Rudy menjadi semakin menambah ketakutan yang menghantui warga, terutama mereka yang tinggal di sekitaran rumah Pak Johan dan Amin. Sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Ketakutan pun menyelimuti setiap sudut kampung. Sejak kejadian mengerikan itu, suasana di sekitaran tempat tinggal Amin berubah drastis. Jalanan yang dulunya ramai dengan suara obrolan warga dan anak-anak bermain kini sepi, mencekam begitu malam tiba. Bahkan suara burung malam yang biasa terdengar kini terasa langka. Tidak ada yang berani keluar rumah saat malam hari, apalagi setelah Temon dan Rudy mengalami hal-hal menyeramkan yang membuat kampung itu semakin dicekam ketakutan. Lampu-lampu di rumah terlihat menyala lebih awal dari biasanya. Pintu-pintu tertutup rapat. Setiap warga berusaha melindungi diri dari sesuatu yang tak kasat mata. Sedangkan malam itu, Amin tidak punya pilihan lain. Kakaknya, Farid, yang sudah lama tidak pulang kampung, tiba-tiba menelpon dan memintanya untuk dijemput di terminal. Farid baru saja sampai di kota dan tidak tahu apa-apa tentang kejadian menyeramkan yang belakangan menghantui kampung mereka. Amin sebenarnya enggan untuk keluar rumah, tetapi bagaimanapun dia tidak mungkin membiarkan kakaknya menunggu sendirian di terminal yang jaraknya cukup jauh. Dengan rasa takut yang menggerogoti pikirannya, Amin mengambil jaket tebal dari gantungan di dinding. Tangannya gemetar saat ia meraih kunci motor di atas meja. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk tetap tinggal di dalam rumah. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin berdegup kencang. Meski begitu, cerita kejadian-kejadian aneh di kampung itu terus berputar di pikirannya. Dia menelan ludah, menyadari betapa sepinya jalanan di luar nanti saat membuka pintu. Udara dingin malam segera menyambutnya. Suasana di luar begitu sunyi seolah-olah malam itu enggan menyapa siapapun. Amin memandang sekeliling, memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang mencurigakan di sekitaran. Jalanan tampak kosong, hanya ada bayangan hitam dari pepohonan yang tertiup angin.
Dia melangkah pelan menuju sepeda motornya yang diparkir di halaman. Matanya terus bergerak dengan gelisah, memperhatikan setiap sudut yang mungkin menyembunyikan sesuatu. Amin menyalakan mesin motornya. Suara mesin yang menggerung terdengar keras memecahkan heningan. Suara itu menggema, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan hati-hati, ia melajukan sepeda motornya keluar dari halaman, berbelok ke jalan raya yang lebih besar. Lampu jalan yang temaram hanya menyinari sebagian kecil jalanan, sisanya tertelan kegelapan malam. Di sepanjang perjalanan, hanya angin dingin yang menjadikan temannya. Tidak ada kendaraan lain yang lewat. Amin terus melaju, tetapi semakin jauh dia pergi, semakin kuat rasa takut yang merambat di tubuhnya. Setiap kali melihat bayangan di pinggir jalan, hatinya berdegup kencang. Takut kalau itu adalah sosok yang diceritakan oleh teman ataupun Rudi. Matanya terus waspada, berharap tidak ada hal ganjil yang muncul di sepanjang perjalanannya. Setibanya di sebuah tikungan yang cukup jauh dari rumah, tiba-tiba ada suara seperti langkah kaki terdengar dari balik pepohonan di pinggir jalan. Amin refleks memutar kepalanya, menatap ke arah suara itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak ketika dia melihat sesuatu yang bergerak-gerak di balik bayangan pohon. Amin mencoba menenangkan dirinya. Mungkin itu cuma warga biasa, pikirnya. Meskipun hatinya menolak untuk percaya, tapi ketika dia melirik lagi, perasaan ngeri langsung menyeruak. Sosok itu yang semula menunduk, perlahan mengangkat kepalanya. Amin bisa melihat dengan jelas wajahnya yang pucat, sama seperti yang diceritakan oleh Rudi. Wajah itu berlumuran darah. Amin tersentak dengan panik. Dia langsung memutar tuas gas motornya, melaju secepat mungkin, meninggalkan sosok mengerikan itu. Angin malam semakin menusuk. Suara mesin motornya terdengar semakin kencang, jantungnya berdegup kencang. Sementara bayangan wajah penuh darah itu terus saja menghantui pikirannya. Dia tidak berani menoleh lagi, hanya fokus untuk sampai di terminal dan segera membawa kakaknya pulang. Begitu tiba di terminal, Amin berhenti dengan nafas tersengal-sengal. Dia melihat Farid berdiri di depan gerbang, tampak bingung melihat wajah adiknya yang pucat pasi. Amin hanya bisa menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya mereka pulang. Berharap tidak ada lagi yang mengikuti mereka di sepanjang perjalanan pulang. Dalam perjalanan pulang dari terminal, Amin terus saja memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Jalanan malam itu sangat sepi. Angin dingin menusuk kulit dan hanya suara desiran angin yang terdengar saat mereka melaju. Jantung Amin masih berdegup kencang. Sejak melihat sosok mengerikan di tikungan tadi, sesekali ia melirik ke arah spion, takut kalau ada sesuatu yang mengikuti mereka dari arah belakang. Farid, kakaknya, duduk di bagian belakang dengan tenang. Ia tidak menyadari ketakutan yang sedang dirasakan adiknya. Min, kenapa ngebut banget sih? Ada apa? Tanya Farid heran. Amin tidak menjawab. Ia terus fokus pada jalan di depannya. Pikirannya dipenuhi oleh rasa takut dan bayangan-bayangan mengerikan dari cerita warga kampung tentang penampakan yang sering muncul sejak kecelakaan truk menabrak rumah Pak Johan. Setelah beberapa menit yang terasa begitu panjang, akhirnya mereka pun sampai di depan rumah. Amin merasa sedikit lega saat dia melihat rumahnya, tetapi rasa lega itu tidak bertahan lama. Ketika mereka berhenti, Farid turun dari sepeda motor lalu melihat ke seberang jalan. Wajahnya tampak ceria, senyumannya lebar. Pak Johan, sedang cari angin, Pak? Farid menyapa seseorang dengan ramah sambil mengangkat tangannya memberikan salam. Amin yang sedang mematikan mesin motor langsung merasa darahnya membeku. Dia mendongak, menoleh ke arah yang dilihat oleh Farid. Di bawah cahaya temaram lampu jalan, Amin melihat sosok seorang laki-laki berdiri di dekat rumah Pak Johan. Wajahnya terlihat samar, tapi tubuh itu jelas adalah Pak Johan atau sesuatu yang menyerupainya.
Pak Johan berdiri di sana dengan tenang, memandang lurus ke arah mereka. Tubuh Amin gemetar seketika. Pak Johan sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu akibat kecelakaan truk, tetapi sekarang lelaki itu berdiri di sana tanpa ekspresi dengan mata yang nampak kosong. Perut Amin terasa mual, kakinya mulai terasa lemas. Farid yang memang tidak tahu apa-apa berjalan mendekat sambil melambaikan tangan seolah-olah hendak mengobrol seperti biasa. Pak Johan, apa kabar? Punya rokok nggak? Mulut saya asem nih, belum rokok dari tadi, kata Farid santai. Ia benar-benar tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Amin dengan nafas terengah-engah cepat-cepat berlari ke arah kakaknya. Tubuhnya terasa ringan, tetapi bukan karena berani, melainkan karena ketakutan yang sudah memuncak. Ia lalu meraih tangan Farid dengan kasar, menariknya dengan keras agar menjauh dari tempat itu. Kak, masuk, ayo masuk cepat. Suara Amin terdengar bergetar, hampir tidak bisa keluar dari tenggorokannya. Tangannya dingin dan basah oleh keringat, sementara matanya tidak bisa berhenti menatap sosok Pak Johan yang tetap diam di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun. Farid menatap adiknya bingung. Kenapa sih? Ya kan aku cuma mau sapa Pak Johan doang kok, ujarnya santai, tidak menyadari ketegangan yang sedang dialami Amin. Amin tidak bisa lagi berkata-kata. Tubuhnya gemetar hebat, perasaan takut yang luar biasa mulai membuat seluruh tubuhnya lemas. Saat menarik tangan kakaknya, dia merasa ada cairan hangat yang merembes dari celananya. Dia terkencing-kencing saking takutnya. Tapi saat ini dia tidak peduli. Yang penting adalah segera membawa Farid masuk ke dalam rumah dan menjauh dari sosok Pak Johan yang terlihat menakutkan itu. Dengan susah payah, Amin menyeret Farid ke dalam rumah. Farid yang masih kebingungan akhirnya menurut. Mengikuti langkah cepat adiknya, Amin membanting pintu rumah dan menguncinya rapat-rapat. Nafasnya tersengal-sengal, jantungnya seakan seperti mau meledak. Tubuhnya terasa lunglai, hampir tak bisa berdiri. Ia lalu bersandar di pintu, menatap kakaknya dengan mata yang masih diliputi ketakutan. Kenapa sih, Min? Kok kayak orang ketakutan gitu? Tanya Farid yang masih tidak mengerti. Amin hanya bisa menggeleng, belum mampu untuk menjawab. Pikirannya masih dipenuhi gambaran wajah Pak Johan yang berdiri diam di luar sana. Sudah, sana cepat tidur kak. Amin mendorong kakaknya agar masuk ke dalam kamar. Matahari yang cerah menyinari kampung ketika Farid terbangun dari tidurnya. Udara segar pagi itu berembus lembut dari jendela kamarnya yang terbuka. Setelah mandi dan bersiap-siap, ia lalu duduk di ruang makan sambil menyeruput kopi. Wajahnya tampak tenang, tidak menyadari kegelisahan yang masih meliputi Amin sejak kejadian semalam. Ketenangan Farid berubah drastis ketika ia mendengar kabar yang mengejutkan dari Amin. Sambil duduk di meja makan, Amin dengan gugup menceritakan bahwa Pak Johan sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu karena kecelakaan truk. Meninggal? Kapan? Farid menatap Amin dengan wajah terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang barusan dia dengar. Amin mengangguk pelan. Sudah beberapa hari kak. Jadi semalam yang kakak lihat itu bukan Pak Johan yang sebenarnya. Farid terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi itu. Wajahnya pucat, tangan yang memegang cangkir kopi mulai gemetar. Dia mengingat dengan jelas bagaimana dirinya menyapa Pak Johan dengan ramah semalam tanpa menyadari bahwa ternyata lelaki itu sudah tiada. Setelah beberapa saat, Farid akhirnya berbicara. Kamu bilang kalau sosok itu terus mengeluh kehilangan mata ya, Min? Bisa jadi itu mata Pak Johan. Kita coba saja cari di dekat jalan, mungkin masih ada di sana. Amin yang sudah merasa cemas sejak semalam sebenarnya enggan untuk keluar lagi, namun melihat kakaknya yang nampak penasaran, ia terpaksa setuju. Setelah sarapan, mereka berdua keluar rumah, berjalan ke arah tempat di mana Farid melihat Pak Johan semalam. Jalanan pagi itu masih sepi, hanya ada suara burung-burung yang berkicau di kejauhan. Ketika mereka sampai di lokasi tempat Pak Johan terlihat semalam, Farid mulai memeriksa sekitar jalan. Ia berjongkok, matanya tajam meneliti setiap sudut seolah-olah sedang mencari sesuatu yang sangat penting. Amin berdiri tak jauh darinya, masih berjaga-jaga, takut akan ada sesuatu yang muncul tiba-tiba walau sekarang sudah siang. Dan saat itulah
Pak Pudin melintas. Wajahnya tampak ceria seperti biasa tanpa menyadari ketegangan yang menyelimuti kedua saudara itu. Farid, kapan datang? Sapa Pak Pudin sambil tersenyum lebar berhenti sebentar di dekat mereka. Amin segera menyaut. Kakak pulang tadi malam, Pak. Berbeda dengan Amin, kali ini Farid hanya berdiam diri. Wajahnya masih tegang, tidak ingin terlibat dalam percakapan. Pandangannya tetap tertuju pada arah tanah di depan kakinya, berusaha mengabaikan kehadiran Pak Pudin. Ketegangan terlihat jelas di wajahnya. Pak Pudin yang melihat hal itu tampak sedikit bingung, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah beberapa saat berbasa-basi, ia pun melanjutkan perjalanan lagi. Setelah melihat Pak Pudin mulai menjauh, Farid membisiki adiknya. Min, kamu tahu nggak? Waktu tadi kita ketemu Pak Pudin, aku melihat wujudnya bukan seperti manusia, tapi aku melihat sosok yang lebih mirip monyet besar dengan mata merah dan taring yang panjang. Amin yang mendengar itu langsung tertawa keras, mengira jika kakaknya sedang bercanda karena mencoba meredakan ketegangan. Bisa aja nih kakak bercanda terus. Gak usah nakut-nakutin gitu ah. Namun ketika ia melihat ekspresi serius di wajah Farid, tawanya perlahan menghilang. Dia teringat satu hal penting. Ya, kakaknya memang memiliki indera keenam. Ini bukan kali pertamanya Farid bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Mereka terus berjalan tanpa bicara lagi. Masing-masing terbenam dalam pikirannya. Langit pagi yang tadinya cerah kini mendadak terasa suram bagi Amin. Pikirannya kini berputar pada sosok Pak Pudin yang tampak ramah saat menyapa mereka tadi. Lalu bagaimana bisa Farid melihat hal yang tidak seharusnya? Sesampainya di depan rumah, Amin menghentikan langkah. Lalu ia menatap Farid ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kak, kamu tahu nggak? Pak Pudin itu baru aja membeli 2 buah truk baru. Dia bilang truk lamanya itu rusak parah setelah menabrak rumah Pak Johan. Nah, orang-orang kampung juga ramai membicarakan itu, Kak." Farid berhenti sejenak, menatap Amin dengan pandangan tajam. Pak Pudin beli 2 truk baru setelah kecelakaan yang membuat Pak Johan meninggal secara tragis. Suaranya terdengar dingin, penuh kecurigaan. Amin mengangguk. Ya, Kak, baru beberapa hari ini. Ya kalau nggak salah sih ya. Farid menarik nafas dalam. Pikirannya berlarian ke berbagai kemungkinan. Dia menjepitkan mata, lalu berkata dengan suara rendah hampir seperti berbisik. Apa kamu gak ngerasa aneh, Min? Truk lamanya kan rusak setelah kecelakaan yang menewaskan Pak Johan. Dan gak lama kemudian, dia bisa beli truk baru. Secepat itu. Aku sepertinya curiga, Min. Mungkin Pak Pudin memakai Pak Johan sebagai tumbal. Amin langsung merasa dingin kala mendengar kata-kata itu. Rasa takut mulai merayapi tubuhnya, tetapi ia berusaha menolak pikiran buruk yang mulai merasuki benaknya. Tumbal? Maksudnya apa toh, Kak? Hah? Tumbal apa? Pak Johan? Suaranya melemah, seolah tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Farid mengangguk, ekspresinya kini semakin serius. Amin terdiam, merenungkan apa yang baru saja dikatakan kakaknya. Sulit untuk percaya orang sebaik Pak Pudin sudah berani melakukan pesugihan. Ya, kalau memang benar begitu, berarti apa yang harus kita lakukan? Tanya Amin dengan suara pelan seolah takut ada yang mendengarnya. Farid menatap Amin. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku akan mencoba sesuatu." Amin mengangguk pelan. Hatinya diliputi rasa takut yang semakin besar. Mereka akhirnya masuk ke dalam rumah dengan perasaan tak menentu. Di malam harinya, suasana rumah terasa mencekam. Angin dingin yang menerpa perlahan membawa hawa tak nyaman dari dalam kamar Farid. Bau kemenyan yang menyengat menguar dengan tajam seolah memenuhi setiap sudut rumah. Amin yang saat itu sedang duduk di ruang tamu langsung merasakan sesuatu yang ganjil. Dia mengenjitkan dahi, lalu berdiri perlahan memandang ke arah kamar kakaknya dengan raut yang cemas. Apa sih itu ya?
Gumamnya pelan. Meskipun rasa ingin tahu mendorongnya untuk mencari tahu, dia tak berani mendekati kamar Farid. Kedua orang tua mereka juga tampak gelisah, tetapi tak ada yang berani mengganggu. Malam itu terasa sangat panjang bagi Amin. Bau kemenyan yang menyelimuti rumah itu terus tercium sepanjang waktu, membuatnya tak bisa tenang. Waktu seolah berjalan sangat lambat. Dia hanya bisa berdoa agar malam segera berlalu tanpa kejadian yang lebih menyeramkan. Pagi pun tiba. Matahari perlahan menyinari halaman rumah. Amin merasa lega, akhirnya bau kemenyan yang menyengat itu sudah tak tercium lagi. Tapi perasaan cemasnya belum benar-benar menghilang. Saat keluar dari kamar, langkahnya terhenti kalau melihat Farid yang baru saja keluar dari kamar dengan wajah pucat dan tubuh yang lemas. Mata Farid cekung dengan tubuh lunglai, seolah dia baru saja melalui sesuatu yang sangat melelahkan. "Kak, kamu gak apa-apa, Kak? Hah, kamu kenapa kok lemes gini?" tanya Amin cemas mendekati kakaknya. Farid hanya tersenyum tipis, lalu ia mengangkat tangan kanannya memperlihatkan sebuah botol kaca. Botol itu tampak usang dan berdebu. "Semuanya sudah beres, Min," kata Farid dengan suara serak. "Genderuwo yang menjadi tuan pesugihan dari Pak Pudin sudah berhasil kutangkap." Amin terbelalak kala mendengar itu. Genderuwo, suaranya bergetar. Ia tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh kakaknya. Pikirannya langsung berputar mengingat percakapan mereka kemarin tentang Pak Pudin yang mungkin sudah menggunakan tumbal. Farid mengangguk pelan. "Ya, aku sudah menghadapinya semalam. Dialah yang menyebabkan kecelakaan truk itu, Min. Pak Pudin ternyata memelihara sosok genderuwo untuk memperkaya dirinya sendiri. Dan makhluk itu meminta tumbal setiap tahunnya." Amin menelan ludah. Kepalanya berputar memikirkan kejadian-kejadian aneh yang belakangan terjadi di kampung mereka. Mulai dari kecelakaan truk tragis yang menewaskan Pak Johan hingga kekayaan Pak Pudin yang kini semakin bertambah. "Sayang sih, kamu tidak bisa melihat makhluk itu menjerit-jerit waktu masuk ke dalam botol ini," lanjut Farid dengan suara yang lemah. "Makhluk itu sangat kuat. Hampir saja aku tidak bisa mengendalikannya. Tapi berkat doa dan juga bantuan dari leluhur kita, sosok itu akhirnya berhasil kutangkap." Amin menatap botol itu dengan takut-takut. Farid memasukkan botol itu ke dalam kamarnya lagi, lalu duduk perlahan di kursi terdekat. Tubuhnya terlihat sangat lemah, seakan tenaganya terkuras habis. "Terus, Kak, sekarang kita harus bagaimana? Apa yang akan kita lakukan dengan botol itu?" tanya Amin. Ia masih bingung dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya. "Sudah, tenang aja. Aku akan segera membereskannya. Udah, kamu santai aja," ujar Farid tanpa berniat menjelaskan lebih panjang. Sepanjang hari, Farid duduk diam di ruang tamu, matanya kosong menatap ke arah jendela. Botol kaca yang berisi sosok genderuwo itu masih disimpan di dalam kamarnya, sengaja disembunyikan sedemikian rupa. Sejak peristiwa semalam, tubuhnya masih terasa lemas, tapi tugasnya belum selesai. Tiba-tiba saja terdengar suara ketukan di pintu depan. Amin yang saat itu sedang menonton televisi segera keluar dan membukakan pintu. Di depannya kini berdiri sosok Pak Pudin, wajahnya tampak pucat dan tegang. Amin terkejut kala melihat kehadiran lelaki itu. Ada perlu apa ya, Pak?" Bapak saya sedang kerja." Amin keberatan kalau Pak Pudin masuk ke dalam rumahnya saat bapaknya bekerja di luar. Pak Pudin langsung melangkah masuk tanpa dipersilakan. Wajahnya tampak gelisah. Saya ingin bicara dengan Farid," katanya dengan nada mendesak. Farid yang mendengar suara itu segera berdiri dari kursinya. Tatapannya tajam. "Apa yang Bapak inginkan?" tanyanya dingin, tak berusaha menyembunyikan ketidaksukaannya. Pak Pudin berhenti di hadapan Farid, menarik nafas dalam-dalam sebelum ia berbicara. "Farid, kita sudah sama-sama tahu apa yang sedang terjadi. Dan saya di sini meminta tolong. Tolong kembalikan apa yang sudah kamu ambil," katanya dengan suara rendah nyaris memohon. "Saya siap membayar berapapun yang kamu minta, asalkan
kamu bersedia untuk melepaskan makhluk itu? Farid menatap Pak Pudin dengan penuh rasa kebencian. Lelaki itu berusaha memanipulasi situasi dengan uang seperti yang biasa ia lakukan. Lelaki tua itu salah mengira. Farid tidak akan pernah tergiur. Dia tahu betapa berbahayanya makhluk yang telah berhasil ia tangkap semalam jika sosok itu dilepaskan kembali. Ini semua bukan soal uang, Pak Pudin, kata Farid tegas. Sosok genderuwo itu sudah membuat kekacauan di kampung ini. Saya juga tahu Pak Johan meninggal karena ulahmu kan? Kamu telah membawa malapetaka. Dan sekarang kamu ingin aku melepaskan makhluk itu lagi. Gila. Amin tersedak kala mendengar kakaknya menyebut orang yang seusia dengan bapak mereka dengan sebutan gila. Kalau saja bapak mereka tahu, Farid pasti akan habis dimarahi. Pak Pudin tampak semakin gelisah. Matanya bergerak gelisah dari satu sisi ruangan ke sisi ruangan lainnya. Farid, kamu tidak mengerti. Aku sangat butuh makhluk itu, Farid. Tanpa dia, aku akan kehilangan segalanya. Seluruh hartaku, seluruh bisnisku, semuanya itu bergantung padanya. Farid mengepalkan tangannya, merasakan kemarahan merayap di dadanya. Jadi ini semua cuma soal uang bagi Bapak. Bapak rela kehilangan moral dan juga hati nurani hanya demi kekayaan pribadi. Serunya setengah mengancam. Pak Pudin menundukkan kepala. Kedua tangannya gemetar. Ia tampak putus asa. Tolong Farid. Apapun yang kamu minta. Rumah, mobil, uang. Semuanya akan aku berikan. Asal kau lepaskan makhluk peliharaanku itu kembali pada saya. Farid menggeleng pelan. Tidak akan, Pak. Ini sudah waktunya untuk diakhiri. Satu-satunya hal yang bisa Bapak lakukan sekarang adalah pergi dari desa ini sebelum saya mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada para tetua desa. Tinggalkan tempat ini dan jangan pernah kembali. Hanya itu cara untuk menyelamatkan diri Bapak dari amukan orang-orang di sini. Pak Pudin menatap Farid dengan mata yang penuh kekalutan, seolah tak percaya dengan apa yang barusan didengarnya. Akhirnya, dalam situasi seperti ini, tak ada lagi yang bisa dia lakukan. Sosok genderuwo yang selama ini sudah memberikannya banyak kemudahan telah berhasil ditangkap oleh Farid. Tanpa sosok makhluk itu, semua kekayaannya akan segera lenyap. Baik, saya akan pergi, katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Tapi tolong, jangan pernah beritahukan kepada orang lain. Saya akan pergi meninggalkan kampung ini hari ini juga. Dan saya pastikan kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Farid menatap Pak Pudin cukup lama, memastikan bahwa lelaki itu sungguh-sungguh dengan ucapannya. Setelah hening beberapa saat, Farid mengangguk. Baik, pergilah sekarang. Jangan pernah kembali, Pak Pudin. Kalau Bapak kembali, saya pastikan akan merusak nama baik Bapak. Dan mungkin juga warga akan menghancurkan seluruh keluarga Bapak. Pak Pudin mengangguk lemah. Wajahnya tampak kalah. Ia lalu membalikan badan dengan langkah berat. Dia meninggalkan rumah Amin tanpa berkata-kata lagi. Amin yang berdiri di ambang pintu menatap Pak Pudin pergi dengan rasa lega bercampur cemas. Dalam hatinya dia berharap jika ini semua benar-benar akhir dari masalah mereka. Setelah Pak Pudin pergi, Farid duduk kembali di kursinya. Wajahnya tampak lelah, tapi ada rasa lega yang terpancar dari sorot matanya. Amin menatap kakaknya. Ia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kak, apa sekarang sudah aman ya, Kak? Farid mengangguk pelan. Untuk sementara, ya, kita aman. Untuk sementara, Amin bertanya heran. Kita harap saja semoga Pak Pudin tidak melancarkan serangan balasan pada kita dan pada warga kampung yang lain. Farid tersenyum lelah. Rajin-rajin ibadah supaya kamu tetap aman. Dia tidak perlu menceritakan pada adiknya bahwa Farid telah membuat pagar penjaga atau pagar penghalang di seluruh kampung agar tidak ada apapun yang bisa mengenai mereka. Dan Pak Pudin tidak akan pernah bisa kembali lagi ke kampung mereka. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Isyawara Senja. Oh, penuh misteri banget ya. Dan akhirnya misteri itu dipecahkan oleh kakak daripada Amin. Bagaimana warga sekampung ini diteror dengan hantu Pak Johan. Mungkin sosok yang menyerupai Pak Johan itu seperti ingin memberikan clue ya, bahwasanya kematian dia itu tidak wajar. Ada sesuatu di balik kematian dia. Jadi truk yang nabrak rumah dia itu
nggak sekonyong-konyong terjadi, yang mana ternyata dari segala macam misteri yang ini adalah dilakukan oleh Pak Pudin, salah satu orang terkaya di kampung itu yang memiliki usaha armada truk. Luar biasa sekali kisahnya di sini, dan Isyawara Senja keren, pakai banget. Bagaimana akhirnya bisa dikuak ya misteri tentang pesugihan, dan pesugihannya di sini adalah pesugihan genderuwo. Pribadi pesugihan genderuwo, karena setelah Pak Johan meninggal, di sini kekayaannya Pak Pudin makin berlipat. Wah, luar biasa. Dan bagaimana kakak dari Amin ini menyelamatkan dia juga ya, maksudnya ya udah yang penting dia pergi dari kampung ini, setannya udah disegel di dalam botol. Luar biasa. Terima kasih Isyawara Senja atas kisah luar biasanya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, mungkin yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja, kirimin aja langsung ke nomor WhatsApp kami ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.